Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, yang saya pegang ini adalah sebuah kitab, sebuah buku. Sama seperti kitab atau buku-buku yang lain, dia memiliki wujudnya, memiliki dua aspek. Ada aspek lahir, ada aspek yang batin, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Secara lahir kita bisa lihat kitab ini terdiri dari kertas yang dijilid, kemudian di dalamnya ada tulisan yang dicetak dan unsur-unsur yang lain. Aspek lahir ini tentu saja penting. Tetapi jangan lupa ada aspek yang lebih penting yang tidak kelihatan, yaitu ilmu pengetahuan yang ada di dalam kitab ini. Oleh karena itu, kalau kita hanya mementingkan aspek fisiknya saja, tetapi tidak memperhatikan aspek yang non-fisik, misalnya kita tidak mencerap ilmu pengetahuan di dalam buku ini, dalam kitab ini lewat membaca, yang manfaat dari kitab ini tidak akan terlalu banyak. Mungkin hanya akan jadi pajangan saja. Nah, karena itu kita perlu memperhatikan ini. Rasulullah SAW dalam kaitan ini, terutama terkait dengan puasa, pernah mengingatkan secara retoris. Karena rupanya kecenderungan untuk memperhatikan yang fisik tetapi melalaikan yang non fisik itu sudah merupakan kecenderungan umum yang berlaku dari dulu sampai sekarang. Nah, dalam soal puasa ini Rasulullah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ats. Berapa banyak dari orang yang berpuasa itu yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kalau kita puasa hanya ritual fisik, tidak makan, tidak minum di siang hari, ya kita yang mendapatkan ya itu saja, tetapi tidak lebih dari itu. Nah, dalam hal ibadah ini bukan cuma urusan puasa, sholat pun begitu. Makanya dalam surat Al-Ma'un kita sudah sering kali membaca, bahkan orang yang sholat saja bisa dianggap celaka, termasuk orang yang mendustakan agama, mengakali agama kalau sholatnya hanya fisik saja. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau sholatnya dilalaikan. Jadi secara fisik kita melakukan 5 waktu setiap hari, tetapi ketika sholat pikiran kita kemana-mana, hati kita nggak tahu di mana dan seterusnya. Ini adalah ibadah ritual yang sifatnya fisik. Bahkan alladzina hum yura'un. Orang yang celaka, orang yang sholat tetapi celaka itu orang yang sholatnya karena mau dilihat orang, riya. Yang bisa diperlihatkan ini kan yang bersifat fisik tadi itu, yang kelihatan. Bukan cuma dalam hal puasa atau sholat, tetapi dalam urusan ibadah yang lain. Ada banyak contohnya. Saya sebut satu lagi aja. Al-Quran dalam surat Al-Hajj, ayat yang ke-37 juga mengingatkan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang namanya daging korban, yang namanya darah korban itu tidak akan pernah sampai kepada Allah ketika kita berkorban. Yang akan sampai kepada Allah adalah takwanya, yaitu aspek batin yang tidak kelihatan yang mendasari ibadah kurban. Nah, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Rasulullah dan dituliskan di dalam Al-Quran, ini sesungguhnya merupakan teguran bagi kita, peringatan bagi kita. Jangan-jangan dalam hal beragama pun kita ini sering cenderung beragama secara lahiriahnya saja, tetapi bukan aspek batinnya. Jadi kalau pertanyaan Rasulullah tadi yang soal puasa kita alihkan ke dalam urusan agama secara umum, itu kan kira-kira bunyinya menjadi
Berapa banyak dari orang yang beragama tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari agamanya itu kecuali apa yang bisa diperlihatkan, artinya tidak akan sampai kepada Allah. Secara ritual, banyak orang misalnya kelihatan agamanya sangat mengagumkan. Secara fisik, penampilannya kelihatan sangat hebat. Tetapi jangan lupa, agama itu pertama-tama adalah urusan akhlak. Jadi kalau kita ingin tahu kualitas agama seseorang itu, lihat pada akhlaknya. Meskipun ritualnya hebat, penampilannya hebat, kalau akhlaknya tidak mencerminkan ajaran agama kita, sama seperti puasa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal inti dari agama kita adalah akhlak. Rasulullah SAW menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus tidak lain tidak bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak, supaya kita ini sebagai pengikutnya mempraktekkan akhlakul karimah, akhlak yang luhur. Jadi selama bulan Ramadan di tengah wabah ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memeriksa diri kita sendiri, apakah ibadah kita, apakah cara kita beragama itu masih di tataran permukaan yang lahir, atau mudah-mudahan sudah terus berusaha untuk meningkatkan esensi dari ibadah, esensi dari agama. Sehingga kalau kita berpuasa dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan, bukan cuma untuk mengalihkan jadwal makan, dan artinya puasa kita itu berpengaruh terhadap akhlak kita, karena esensi dari puasa itu kan mengendalikan hawa nafsu, mengelola hawa nafsu. Orang yang hawa nafsunya terkelola, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beribadah, yang beragama secara esensial, sehingga insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.